kita mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh keyakinan sebagai orang beriman akan janji Allah. Allah tidak pernah memungkiri janjinya dan dia telah menjanjikan kepada kita dengan sebenar-benar janjinya. Kalau kalimat Alhamdulillah pasti akan menambah segala kebutuhan kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Allah dengan tujuan mengejar apa yang dijanjikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kali tambahan rahmat sehingga kita bisa mendapatkan rahmat tersebut dengan harapan tentu dengan rahmat ini kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas teman-teman sekalian pada pertemuan sebelumnya apa yang diwajibkan dalam solat, apa yang disunnahkan, apa yang makruh dan apa yang membatalkan solat. Ya. Dan semua sudah kita bahas panjang lebar dengan poin-poinnya. Dan insya Allah kita akan masuk pada malam ini materi kelima tentang sujud sahwi. Dan sahwi artinya kelalaian. Bila seseorang lalai dalam solatnya, mungkin dia lupa berapa rakaat dia sudah solat, atau ada salah satu dari kewajiban solat yang dia lalaikan. Maka ini dianjurkan untuk menutup dengan sujud sahwi. Dan dilakukan dengan dua cara. Kalau seandainya seseorang lagi sholat dan dia ingat kesalahannya itu dalam sholat, sebelum dia salam dia sudah ingat, oh tadi saya lalai 3 atau 4 rakaat nih. Maka dia pun akhirnya memilih 3 rakaat. Setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau seseorang sudah terlanjur bubar sholatnya, sudah selesai, kemudian ada yang mengingatkan dia, tadi sepertinya anda baru salat 2 rakaat atau 3 rakaat, tadi maghrib baru 2 rakaat sudah salam. Oh begitu, baik terima kasih, kita berdiri. Tapi kita sudah sempat berzikir, aktivitas, mungkin berdiri, ngobrol sama orang, baru teringat atau kita diingatkan, maka kita langsung berdiri menambah rakaat yang kurang. Setelah itu sampai salam, ya setelah salam baru sujud sahwi. Jadi kalau teringat kesalahan dalam sholat, sujud sahwinya dalam solat, sementara solat sebelum salam. Tapi kalau kita ingat setelah bubar solat, maka salam dulu baru sujud sahwi. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, bagi seorang muslim yang lupa dalam solatnya, sehingga ia menambah jumlah rakaat atau sujud, baik menambah jumlah rakaat dari 3 menjadi 4, ya, ataupun dia menambah sujud, lebih dari 2 kali dia sujud, atau yang lainnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Perhatikan kalimat wajib berarti bukan pilihan. Sebagai penambal kekurangan dalam solatnya yang dilakukannya sebanyak 2 kali sujud itu. Setelah solatnya sempurna, kemudian setelah itu ia salam. Begitu juga bagi seseorang yang meninggalkan suatu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan dalam solat, itu bisa kembali ke materi kita sebelumnya. Maka ia wajib melakukan sujud sahwi sebelum salam. Juga bagi seseorang yang meninggalkan tasyahud pada pertengahan solat, tasyahud awal, mesti rakaat kedua dia tasyahud langsung dia berdiri, dia tidak sempat tasyahud, dan dia tidak ingat sama sekali atau ingatnya setelah ia berdiri, maka ia tidak perlu melakukan tasyahud, tetapi sebagai penggantinya ia wajib melakukan sujud sebelum mengucapkan salam. Juga bagi seseorang yang mengucapkan salam padahal solatnya belum selesai. Misalnya sholat maghrib baru 2 rakaat, dia kira sudah 3 rakaat, langsung dia salam. Lalu makmumnya ingatkan, atau ada yang ingatkan dia, atau dia teringat. Juga bagi seseorang yang mengucapkan salam padahal sholatnya belum selesai, maka ia wajib melanjutkan dan menyempurnakan sholatnya dan setelah itu melakukan sujud setelah salam. Ya, jadi kalau orang ingat tadi saya bilang setelah selesai sholat, dia sudah tutup sholat, dia sudah salam, maka baru dia ingat di sini dia sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau dia ingat dalam sholatnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Dasar hukum tentang sujud sahwi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perbuatan beliau, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salam padahal sholat baru 2 rakaat. Kemudian beliau diberitahu tentang hal tersebut, maka beliau pun segera melanjutkan dan menyempurnakan sholatnya. Lalu beliau melakukan sujud setelah salam. Ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Saya sudah sebutkan ini ya. Waktu pertemuan kita sebelumnya, kalau Nabi SAW pernah mengimami sholat asar, kemudian baru 2 rakaat beliau sudah salam. Tapi enggak ada sahabat yang ngomong sama sekali. Mereka diam. Adabnya mereka tidak berani mengingatkan Nabi.
Dan tradisi Nabi SAW setelah salam pasti pergi ke pintu masjid, nunggu siapa sahabat yang butuh konsultasi, berbicara, segala macam. Ada satu sahabat dari Badui berdiri langsung mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat sekarang dikasar menjadi 2 rakaat asarnya? Kembali kepada hukum asal sholat. Karena hukum pertama waktu Isra Mi'raj, sholat semuanya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti setelah hijrah ke Madinah baru Nabi SAW diberikan tambahan-tambahan tersebut. Makanya setiap transisi dari rakaat kedua ke rakaat ketiga kita biasanya takbir lagi. Karena itu tambahan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat dikasar kembali? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada perintah kasar sholat dan saya juga tidak lupa. Beliau sangat yakin kalau sudah 4 rakaat. Lalu dalam riwayat yang lain Nabi SAW pegang tangan sahabat ini lalu masuk ke masjid, kebetulan belum bubar jemaahnya. Ditanya, apakah betul orang ini bilang, tadi saya cuma sholat 2 rakaat? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Langsung Nabi SAW masuk ke tempat mihrab imam, takbir, semua jemaah juga takbir, tambah 2 rakaat tersisa. Tapi karena sudah terlanjur ngobrol, berdiri, maka Nabi SAW salam dulu, baru sujud sahwi. Ya, karena sudah terlanjur diingat setelah sholat. Rasulullah SAW pernah berdiri pada rakaat kedua tanpa tasyahud juga. Pernah terjadi kasus yang lain lebih dulu. Jadi di rakaat kedua beliau lupa tasyahudnya, langsung berdiri seakan-akan rakaat ketiga. Lalu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Karena ingatnya pada saat dalam solat. Seraya beliau bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an, falyatrahi syakka wal yabni ala mastaikan, thumma yasjud sajdataini qabla an yusallima, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targiman li syaitan." Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam solatnya dan ia tidak mengetahui apakah solatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan-raguannya dan berpegang teguh pada jumlah rakaat yang diyakininya. Kemudian ia melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Jika ia telah melakukan rakaat solat sebanyak 5 rakaat, misalnya dia ragu 3 atau 4, lalu dia pilih 3. Memang sunnahnya kita memilih yang lebih sedikit. Pilih 3. Kalau seandainya dia pilih 3, ternyata sudah 4 dan sholatnya menjadi 5 rakaat, sujud tersebut menggenapkan rakaat sholatnya. Dan jika ia telah melakukan rakaat sholat untuk menyempurnakan rakaat keempat sebanyak 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut adalah membuat syaitan marah. Jadi kalau seandainya orang ragu 3 atau 4 nih, sunnahnya memilih 3 kan? Berarti Nabi SAW mengatakan kalau dia pilih 3 ternyata itu sudah 4, berarti kan nanti dia jadi 5 rakaat. Karena kan dia mundur 1 rakaat kan, 3. Semestinya sudah 4. Sekarang ditambah lagi sama dia 2 rakaat ya, rakaat ketiga sama rakaat keempat. Maka berarti sholatnya jadi 5 rakaat. Kata Nabi SAW menandakan berarti sholatnya sudah diterima karena minimal rakaat 4. Kalau kita ragu 3 atau 4 dan kita pilih 4, ternyata dia 3, maka kita kurang. Gitu kan? Seperti itulah, makanya disuruh pilih yang lebih sedikit. Kata Nabi SAW, dan kalau seandainya dia yakin itu 4 rakaat dan sudah betul 4 rakaat, maka sujud sahwi yang membuat dia ragu tadi membuat syaitan marah. Ya. Makna lain sebenarnya targhiban li syaitan itu penghinaan buat syaitan. Karena syaitan telah buat dia lalai, maka Allah Subhanahu wa taala membuat sujud itu menutupi kelalaian sholatnya. Jadi ada pahala yang kurang Allah berikan dengan sujud sahwi. Adapun bagi seorang makmum yang lupa di belakang imam, maka ia tidak wajib melakukan sujud sahwi menurut mayoritas ulama. Kalau makmum lalai, imamnya tetap ingat, misalnya isya 4 rakaat, makmum kena merasa ada imam, merasa santai. Ya sudah imam salam, saya salam, imam 3 rakaat ketiga, saya ikut rakaat ketiga. Dia sudah tidak tahu rakaat keberapa, ikut saja imam. Ini tidak wajib sujud sahwi. Tapi tentu dia kehilangan pahala yang banyak ya. Kecuali kalau imamnya yang lupa, maka ia wajib melakukan sujud bersamanya. Kalaupun misalnya kita sholat maghrib bersama imam, sudah 3 rakaat nih, pas rakaat ketiga imamnya berdiri lagi, kita wajib ikut. Walaupun kita sudah tahu, kita mengatakan subhanallah, dia tidak mau dengar, ya sudah ikut saja. Jangan salam duluan. Kalau salam duluan berarti kita membatalkan sholat berjamaah kita. Ya.
Tidak boleh salam sebelum imam. Kemudian kalau imam tiba-tiba dia sujud sahwi, dia bimbang, tadi sudah benar gak ya? Kita juga harus ikut sujud sahwi walaupun kita yakin jumlah rakaatnya. Ya. Di sini dikatakan adapun bagi makmum yang lupa di belakang imam maka ia tidak wajib melakukan sujud sahwi menurut mayoritas ulama kecuali imamnya yang lupa. Maka ia wajib melakukan sujud bersama imamnya. Karena ia wajib mengikuti imam. Dan karena adanya hubungan di antara solatnya dengan solat imamnya. Para sahabat juga pernah sujud sahwi bersama Nabi SAW di mana saat beliau lupa. Maka beliau akan melakukan sujud. Atau setiap kali Nabi lupa, Nabi SAW melakukan sujud. Ada footnote nomor 770 di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 365 berkenaan dengan solat Rasulullah SAW di mana pada saat rakaat kedua beliau langsung berdiri tanpa duduk lebih dulu untuk tasyahud. Seraya berkata setelah Rasulullah SAW menyelesaikan solatnya maka beliau melakukan sujud 2 kali. Kemudian beliau salam dan para sahabat pun melakukan sujud bersama beliau karena beliau lupa melakukan duduk. Meskipun riwayat ini memiliki cacat, akan tapi mayoritas ulama mengamalkannya karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari nomor 722, la takhtalifu alaihi. Jangan kalian melakukan tindakan yang bertentangan dengan perbuatan imam. Ya, jadi kalau imam yang lupa ya sudah kita ikut saja. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian ke materi ke-6 tentang tata cara solat. Saya yakin ini teman-teman sudah tahu semuanya. Tapi ini bagian daripada substansial bahasan kita. Hanya saja kadang-kadang subhanallah saya melihat masih ada saja ikhwah yang keliru. Allahu alam di bagian akhwat ya, musallahnya. Tapi di antara ikhwah, kadang-kadang saya lihat penampilannya sudah orang-orang ikut pengajian, tapi pengaturan safnya masih belum rapi, ya badannya masih belum tegak, tangannya masih belum bersedekap yang benar, gitu kan? Rukuknya masih membungkuk, ya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini semua sujud juga kadang-kadang ya, tidak memberikan haknya, duduk di antara dua sujud, tasyahudnya, salam. Ini masih banyak dilalaikan. Padahal sebenarnya ini hal yang mendasar sekali. Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata, materi ke-6 tata cara pelaksanaan solat. Tata cara pelaksanaan solat adalah sebagai berikut. Jika waktu solat tiba, dimulai dengan hendaklah seorang muslim berdiri dalam keadaan suci. Dirinya suci, maksudnya berudu, badannya juga suci dari najis, bajunya suci, juga tempatnya suci. Menutup auratnya. Makna menutup aurat sudah pernah kita jelaskan, tidak boleh memperlihatkan anggota tubuh yang dilarang untuk perlihatkan dan tidak boleh menggunakan pakaian ketat. Ya. Karena pakaian ketat kalau dipakai sama saja dia sedang membuka auratnya. Ya, diambil daripada sabda Nabi SAW, 2 golongan ya, dari umatku yang belum aku lihat. Mereka adalah orang-orang yang ahli neraka dan tidak akan cium bau surga. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang membawa cambuk-cambuk yang mencambuki orang-orang secara zalim. Ini biasa pengawal-pengawal kepala suku, raja, segala macam. Mereka mau berikan jalan rajanya maka mereka pukulin orang. Ini nggak boleh. Dan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, rambut mereka atau kepala mereka seperti punuk unta, ya, cenderung ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi kepala mereka seperti punuk unta. Kalau punuk unta saya pernah jelaskan, ya ada kumbalan lemak di punggungnya unta. Biasanya kalau dia berlari goyang-goyang. Ya. Nah biasanya ada orang yang seperti itu keadaannya, wanita. Mereka tidak akan mencium bau surga dan tidak akan masuk surga. Ya. Di sini sabda Nabi SAW mengatakan mereka berpakaian tapi telanjang. Ini maknanya ketat, membentuk paha, membentuk betis, membentuk perut, membentuk dada dan seterusnya. Ini akhirnya membuat bentuk lengkukan tubuhnya ada. Ini makna juga menutup aurat. Di sini harus ditutup, tidak boleh seperti itu, harus longgar lah ya. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini kalau di depan Ka'bah wajib pas. Ya. Kalau kita di lingkaran Ka'bah itu wajib pas. Makanya sejadah Ka'bah diatur sedemikian lupa melingkar. Tapi kalau kita di luar Ka'bah atau di luar Masjidil Haram, arah kita ke Masjidil Haram. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu hai Muhammad dan suruh umatmu ke arah Masjidil Haram. Karena kita kalau di luar tidak bisa mungkin pas di Ka'bah 100% ya. Sehingga Masjidil Haram yang menjadi patokan. Lalu iqamahlah. Ya.
Jika iqamah telah selesai, hendaklah ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya sambil berniat melakukan solat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sudah masyhur, tangan semua jari-jari rapat sejajar dengan bahu. Kemudian meletakkan kedua tangannya pada dadahnya. Dada di sini sebagian ulama mengatakan di ulu hati, awal dada, ya. Kemudian meletakkan kedua tangannya pada dadanya dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kemudian membaca doa iftitah. Dan ini sudah kita jelaskan sunnah muakkadah, ya. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara pelan, kemudian membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan suara keras, ya. Sampai waladdallin. Hendaklah ia mengucapkan amin baik sendirian ataupun berjamaah. Ini juga ada hadis Nabi SAW, siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, karena pas imam mengatakan waladdallin ataupun kita sendiri mengatakan waladdallin, itu kan doa ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, itu malaikat mengatakan amin yang di sekitar kita. Siapa yang aminnya tepat dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bagaimana itu? Allahu alam, kuasa Allah, kita ikhtiar saja. Kemudian membaca surah atau beberapa ayat Al-Quran yang dianggap mudah baginya. Dan ini boleh menyambung dari ayat ke ayat lain atau surah ke surah lain, ya. Jadi boleh misalnya kita membaca beberapa ayat di akhir Al-Baqarah lalu kita sambung dengan awal Al-Imran misalnya, ya. Atau kalau selesai satu surah kita sambung surah yang lain. Nabi SAW pernah sholat malam membaca Al-Baqarah kemudian melanjut dengan Al-Imran, dilanjut terus sampai An-Nisa. Kemudian mengangkat kedua tangan sejajar lagi dengan bahu serta melakukan ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan menggenggamnya. Seraya meratakan tulang punggungnya dengan tidak mendongakkan kepalanya ke atas dan tidak juga menundukkan sekali. Saya pernah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, punggung Nabi SAW rata sampai kalau ditaruh wadah air di atasnya tidak tumpah. Saya sudah ajarkan kemarin, ya, pakai cermin, coba belajar di luar sholat untuk praktek masalah itu. Dikatakan tetapi, jadi tidak boleh mendongak ke atas, kepalanya tidak boleh juga terlalu turun. Tetapi meratakannya sejajar dengan tulang punggungnya. Dan pada saat ruku hendaklah ia membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, sebanyak 3 kali atau lebih. Kemudian bangkit, ini sudah saya jelaskan, ya, bisa sampai 10 atau 11 kali. Kemudian bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangannya lagi sejajar dengan bahu sambil mengatakan Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar bagi siapapun yang memujinya. Kemudian i'tidal, artinya berdiri dengan tegak sampai terasa tulang belakang ketarik, dada kita terbusung ke depan. Dan membaca Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Sebenarnya kita mengatakan Rabbana walakal hamd cukup. Tapi di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah menggabungkan 2 riwayat. Di antaranya riwayat Tirmidzi. Pernah Nabi SAW bilang, Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada makmum yang mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak sekali, yang baik dan sempurna serta penuh dengan berkah untuk Allah. Maka Nabi SAW tanya, siapa tadi yang baca itu? Sahabat itu angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau baca, saya diperlihatkan oleh Allah malaikat berebut mencatatnya karena mulianya kalimat tersebut. Maka di sini digabungkan. Kemudian sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ketika sujud hendaklah ia bersujud dengan anggota atau 7 anggota tubuhnya, yaitu muka, masuk dalamnya hidung dan dahi. Kemudian 2 telapak tangan, 1, 2, 3. Kedua lutut, berarti 4, 5, dan kedua telapak kaki 6 dan 7. Dengan menempelkan dahinya serta hidungnya di atas tanah, tempat sujud sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabb yang Maha Tinggi. Karena kadang-kadang ada orang ininya saja yang sujud, ya, hidungnya enggak kena ke tanah, maka dia harus meletakkan semuanya. Ini dibaca sebanyak 3 kali atau lebih. Jika dia berdoa mohon kebaikan saat sujud, maka itu dipandang lebih baik. Setelah itu bangkit dari sujud sambil membaca Allahu Akbar. Lalu duduk iftirash. Sudah kita jelaskan iftirash artinya menduduki telapak kaki kiri.
ya, dan menjadikan telapak kaki kanan berdiri. Ya, kita dudukin telapak kiri. Dengan meletakkan bokongnya di atas telapak kaki kiri serta menegakkan kaki kanannya sambil membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni. Tentu ini lafadznya banyak riwayat ini. Mungkin lebih dari 6 atau 7 lafadz berbeda-beda. Tapi ini diantaranya, wahai Rabbku, ampunilah dosaku, sayangilah aku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Kemudian sujud sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Kemudian berdiri untuk melakukan rakaat kedua dan melakukan hal-hal seperti yang dilakukannya pada rakaat pertama. Kemudian tasyahud. Jika jumlah rakaat solatnya 2 rakaat seperti solat subuh, maka ia membaca tasyahud serta salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ini boleh, bisa juga assalamualaikum saja, bisa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menoleh ke sebelah kanan dan salam kembali sambil menoleh ke sebelah kiri. Kita sudah tahu itu. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi SAW kalau salam sampai pipi, putih pipi beliau kelihatan oleh makmum. Tidak usah badannya ikut ya, kepalanya saja. Ada orang ikut badannya, ya. Itu menoleh ke orang ya. Kemudian sujud tadi yang sudah disebutkan. Sedangkan jika jumlah rakaat solatnya tersebut bukan solat yang jumlahnya 2 rakaat, hendaklah setelah membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ia berdiri kembali. Jadi tidak baca salawat di tasyahud awal. Ini saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya. Ada 2 khilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan tasyahud awal boleh baca sampai selesai salawat, innaka hamidum majid. Bedanya tasyahud awal dengan akhir. Tasyahud akhir diikuti dengan 23 macam doa. Di antaranya Allah min ya'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya ya. Ada juga pendapat yang dipegang oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, tidak. Tasyahud awal cuma sampai syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Salawat sampai akhir ini tidak dibaca di tasyahud awal, nanti di tasyahud akhir. Kata beliau, sedangkan jika jumlah rakaat solatnya tersebut bukan solat yang jumlahnya 2 rakaat, hendaklah setelah membaca tasyahud, ia berdiri kembali sambil mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, rakaat kedua ke rakaat ketiga. Lalu menyempurnakan solatnya dengan mengerjakan hal-hal seperti yang dilakukan pada rakaat sebelumnya. Hanya saja dalam hal bacaan cukup hanya membaca Al-Fatihah saja. Setelah masyarakat ketiga, rakaat keempat hanya baca Al-Fatihah. Sunnah Nabi SAW begitu. Surah hanya di rakaat pertama sama kedua. Setelah selesai hendaklah ia duduk tawarruk. Tawarruk berarti bokongnya duduk di tanah. Dengan meletakkan bokongnya di atas tanah atau tempat duduk. Dengan meletakkan juga kaki kanannya disertai dengan menempelkan bagian dalam dari jari-jari kaki kanannya ke tanah. Ya. Atau ininya jari-jarinya dilipat. Sehingga semuanya dianggap sujud kepada Allah SWT. Seraya membaca tasyahud dan salawat atas Rasulullah SAW, lalu memohon perlindungan kepada Allah SWT dari azab neraka Jahannam, azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati dan fitnah Dajjal. Kemudian mengucapkan salam dengan suara yang keras, seraya membaca Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke sebelah kanan dan mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya sambil menoleh ke sebelah kiri meskipun tidak ada siapa-siapa. Tentu ini sudah ma'ruf ya tentang masalah tata cara solat, dan sudah banyak buku diterjemahkan berhubungan dengan masalah ini. Tapi saya berharap teman-teman tidak menganggap remehnya. Sekarang kita masuk ke materi ke-7, masalah hukum solat berjamaah, masalah imamah, syarat menjadi imam, ya, kemudian juga masbuk, hukum makmum yang telat dalam solat, apa yang harus dilakukan. Dimulai dulu dengan poin A, masalah solat berjamaah. Hukum solat berjamaah. Solat berjamaah merupakan perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan sekali bagi setiap mukmin yang tidak memiliki udzur untuk tidak menghadirinya. Sebelum saya lanjutkan dalilnya, ada 2 pendapat di sini. Kalau Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah, termasuk Imam Abu Hanifah, mewajibkan solat berjamaah. Mewajibkan di masjid, wajib bagi laki-laki. Kecuali ada udzur, hujan deras sekali, banjir, sakit, lupa, ketiduran, ya. Musafir, ini semua baru boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, bahkan fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang sholat sudah nggak ada masalah, yang lain gugur. Yang penting jangan tidak ada yang sholat sama sekali di masjid, gitu kan? Ini khilaf di antara ulama, dan Imam Syekh Abu Bakar rahimahullah cenderung dalam hal ini dengan pendapat
Imam Syafi'i. Makanya beliau mengatakan solat berjamaah di masjid adalah sunnah yang sangat ditekankan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim salatul jama'ati illa istahwadha alaihim syaitan fa alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di suatu desa atau suatu kampung di mana mereka tidak mendirikan solat berjamaah di dalamnya, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Karena itu hendaklah kamu mendirikan solat berjamaah. Karena serigala hanya akan memangsa seekor kambing yang menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 21.203. Dan hadis ini juga menjelaskan teman-teman kepada kita dianjurkan selalu kalau kemana-mana usahakan berdua atau lebih. Kecuali darurat sekali. Terutama masalah safar. Kata Nabi SAW, kalau kalian yang sedang safar tahu ya bahayanya atau godaan syaitan pada saat sedang sendirian untuk berbuat maksiat maksudnya ya, maka tidak akan ada lagi yang safar sendirian. Ya, bukan berarti ditakut-takuti. Ya, syaitannya datang, cekik, keluar tangan dari kamar mandi, nggak ada. Bukan itu yang dimaksud. Tapi syaitannya bisa menguasai dia untuk buat maksiat. Antum dalam hotel sendirian, ada di Eropa, tinggal telepon panggil pelacur, naudzubillah, kan bisa terjadi. Antum sendirian, ada godaan, ini ada diskotik, mau masuk, mau lihat. Syaitan godanya gitu. Kalau orang soleh digoda, supaya kamu tahu. Ya. Tidak buat dosa, nanti di dalam baru digodok sama syaitan. Ya. Jadi nggak boleh. Di sini Nabi SAW memastikan kita kalau sendiri jalan, walaupun kita pakai kopiah, pakai baju koko, pakai gamis, ada sedikit risih. Ya. Karena risih kalau sendirian jalan di mana. Tapi kalau sudah 2 orang yang pakai kopiah dan gamis, kalau sudah 3 orang, kalau sudah 10 orang, beda. Kalau ada komunitas, syaitan lebih sulit menggodanya. Makanya Nabi SAW mengatakan sungguhnya serigala, maksudnya syaitan di sini ya, hanya akan memangsa domba yang menyendiri. Juga sabda Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, thumma amura bisalati fayu'adzina laha, thumma amura rajulan faya'umman nas, thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fauharriqa alaihim buyutahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin sekali menyuruh supaya kayu bakar dikumpulkan lalu dinyalakan. Kemudian aku menyuruh seseorang mengumandangkan azan solat serta menyuruh seseorang supaya mengimami solat orang-orang. Kemudian aku pergi mendatangi rumah orang-orang yang tidak ikut solat berjamaah lalu membakar rumah mereka. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 644 dan 600 dan Imam Muslim 651. Hadis ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang wajibnya solat berjamaah di masjid. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah kecuali memang ini kewajiban. Ya, kewajiban. Juga sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada seseorang laki-laki buta, yaitu Ibnu Ummul Maktum, muadzinnya Nabi, yang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang akan menuntunku ke masjid." Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, kata orang itu, "Ya Rasulullah, tidak ada penuntun saya ke masjid, saya buta. Di antara rumah saya jauh, di antara rumah saya sama masjid banyak binatang buas. Karena masih padang pasir, bisa menerkam saya. Apakah boleh saya sholat sendiri di rumah?" Awalnya Nabi SAW mengatakan, "Iya, silahkan." Di sini dikatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang akan menuntun ke masjid." Kemudian Rasulullah SAW memberinya rukhsah, keringanan. Silakan sholat di rumahmu. Ya, padanya dikasih keringanan untuk tidak ikut menunaikan sholat jamaah. Tapi ketika orang itu mau keluar dari masjid, turun wahyu. Nabi SAW panggil kembali. Lalu mengatakan, hal tasma'un nida bis sholat? Faqala na'am. Qala fa'ajib. Apa kau dengar azan dari rumahmu? Buta, jauh, gak ada pemandu, banyak binatang buas. Ya, bukan hanya tikus kayak antum, tikus banyak lari-lari di jalanan. Ini binatang buas, serigala, harimau, nerkam. Ya, antum tikus saya sudah takut. Maka dikatakan di sini, "Iya ya Rasulullah," kata Nabi SAW, penuhi panggilan itu. Pergi masjid, apapun alasannya tidak diterima. Hadits riwayat Muslim nomor 653. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu menuturkan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi as-saff." Sungguh aku telah melihat orang-orang di antara kami pada saat zaman Nabi SAW. Dan tidaklah ada yang mengabaikan sholat berjamaah di masjid, melainkan pasti munafik. Itu di zaman Nabi.
Yang kemunafikannya telah diketahui dengan jelas. Artinya seluruh orang beriman tahu kalau dia munafik. Baru dia nggak ada di masjid. Kalau orang beriman pasti hadir ke masjid. Sampai kata di sini, terkadang seorang laki-laki datang dengan dipapah 2 orang. Dia sakit tetap ditopang 2 orang. Ya, untuk menghadiri sholat berjamaah hingga ia berdiri di suatu barisan. Ya, atau dia memegang pundak temannya sambil sholat. Ya. Makanya Nabi SAW peduli sekali dengan ini teman-teman. Begitu selesai salam dicari, dilihat sahabat-sahabatnya. Mana si fulan? Kenapa nggak hadir sholat berjamaah? Siapa tetangganya? Saya Rasulullah. Cari tahu segera. Kalau sakit dijenguk, gitu kan? Kalau ada apa-apa langsung dicari tahu. Tak boleh diawasi oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW diberikan keutamaan oleh Allah SWT. Beliau kalau jadi imam bisa lihat makmumnya walaupun lagi menghadap ke depan. Tapi ini khususiyatun Nabi. Hanya Nabi. Jangan ngaku-ngaku. Nabi SAW mengatakan, luruskan saf kalian karena aku bisa melihat kalian sementara aku jadi imam. Allah memperlihatkan Nabi SAW makmumnya di belakang. Jadi tahu kalau ada yang miring, ada yang ngantuk, ada yang ini Nabi tahu. Ya. Yang kedua, itu hukum sholat berjamaah. Saya sudah jelaskan tadi khilaf ulama, tapi pendapat jumhur ulama wajib kecuali orang punya udzur syar'i. Ya. Jadi usahakan, dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang mulia dihasankan oleh para ulama, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari, dia akan dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Insya Allah tidak akan pernah dusta seumur hidupnya, tidak akan khianat amanah, tidak akan ingkari janji. Selama dia 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi ini sebulan setengah. Antum harus atur jadwal, sebulan setengah tidak kemana-mana safar, cari kalau yang kos-kosan di sebelah masjid. Azan langsung sholat, tinggal nyebrang ke sebelah. Minimal sekali seumur hidup ini. Siap? Siap. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah. Apa yang saya dapatkan sih kalau saya sholat berjamaah? Adapun keutamaan sholat berjamaah itu banyak sekali dan pahalanya sangat besar. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrin darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 645 dan Imam Muslim 650. Juga Rasulullah SAW bersabda, ya, jadi 27 derajat ini berarti derajat di surga. Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salatu fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah falam yakhtu khutwata illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة حتى كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحد ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. Salat seseorang dilakukan secara berjamaah. Keutamaannya melebihi salat yang dilakukan di rumahnya atau di pasarnya dengan perbedaan 27 derajat. Hal itu dikarenakan, apa sebabnya salat di masjid lebih besar pahalanya? Jika salah seorang di antara mereka berwudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid. Dan di sini juga perlu digarisbawahi, berarti afdaliyah salat berjamaah pun lebih besar pahalanya kalau wudu di rumah baru ke masjid, ya. Walaupun di masjid ada tempat wudu, tapi itu darurat. Kalau kita batal wudu, tiba-tiba kebelet baru kita. Kalau enggak, wudu di rumah semuanya. Dan saya sudah pernah ajarkan teman-teman, kalau mau tidak batal wudu, usahakan tidak biasa bercanda dengan buang angin. Ini jadikan bahan bercanda ini. Pernah saya bilang gitu, pegang kuping temannya bunyi. Bercanda. Tidak boleh bercanda. Dalam masalah nanti lost control nanti. Ada orang begitu, saya pernah bertamu di rumah orang, subhanallah lagi duduk ngobrol, keluarkan angin. Saya sampai kaget. Tapi orang sudah tidak bisa ngawasin dirinya. Dan itu akhirnya berhubungan sekali nggak bisa jaga wudhu. Ya. Kalau kita terbiasa teman-teman sekalian, kita hanya keluarkan di waktunya, di tempatnya, maka insya Allah wudhunya terjaga. Ya. Ada orang subhanallah dari sholat subuh, dia tunggu sampai syuruk, duha, dia pergi kantor, duhur, asar, sampai maghrib, isya, nggak batal wudunya. Ada orang subhanallah dijaga wudunya. Ada orang begitu, tinggal masuk sholat saja. Kalaupun batal, dia langsung wudu lagi, diperbaharui.
Itu karena dikatakan sini salah satu penyebab meninggikan 27 derajat tadi karena seseorang berwudu di rumahnya, kemudian dia menyempurnakan, kemudian pergi ke masjid. Mana pergi ke masjid berarti dia wudu dulu di rumahnya. Dengan maksud semata-mata untuk melaksanakan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya selangkah, melainkan Allah akan mengangkatnya 1 derajat serta menghapuskan darinya 1 dosa hingga ia memasuki masjid. Setelah ia masuk masjid pun, maka ia senantiasa berada dalam sholatnya selama sholat itu yang menahannya atau tidak keluar dari masjid. Jadi kalau antum tadi di sini ada yang dari maghrib, kemudian niat tunggu sampai isya pengajian misalnya, maka jeda antara maghrib isya, walaupun antum lagi ngobrol di sana, lagi buka puasa di sana, lagi mungkin ada hajat apa, tetap antum dihitung sholat karena niatnya ingin menunggu isya. Seseorang tetap dihitung berada dalam sholat, ya, selama yang menahannya adalah sholat, tidak keluar dari masjid. Dan para malaikat plus lagi akan memohon ampun bagi salah seorang di antara kamu selama ia berada di tempat duduknya di mana ia mengerjakan sholat padanya. Ya. Jadi kalau bisa lebih baik tidak pindah, maka lebih baik lagi. Seraya mereka berdoa, ya Allah berilah ampunan baginya, ya Allah sayangilah dia selama ia tidak berhadas. Hadas ini keluar angin tadi, batal wudu, ya, malu di masjid itu. Ya, di sana keluarin angin, di sini keluarin angin, jadi bau semua masjid. Nah. Baik, poin 3, jumlah minimal dalam sholat jamaah. Jumlah minimal orang yang menunaikan sholat jamaah adalah 2 orang, di mana yang satu menjadi imam dan satu lagi menjadi makmum. Semakin banyak jumlah jamaah yang mengikuti suatu jamaah sholat jamaah, maka hal itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda, wa salatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul, wa ma kana aktsaru fahuwa ahabbu ila Allah Taala." Solat seseorang yang dikerjakan bersama seseorang, pahalanya lebih banyak daripada solat sendirian. Dan solat yang dikerjakan bersama 2 orang, jadi 3 orang sama imam, pahalanya lebih banyak daripada solat dikerjakan cuma sama seseorang. Ya, maksudnya cuma berdua. Dan semakin banyak jumlah jamaahnya, niscaya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 20.759, Abu Daud 554, An-Nasai 843 dan Ibnu Hibban nomor 2056. Kata ulama hadis yang dimaksud dengan Allah lebih mencintai, maksudnya Allah bisa saja memberikan lebih banyak rahmat, pengampunan dan kelipat gandaan pahala. Salat jamaah dilakukan di masjid lebih utama, dan masjid yang jauh jaraknya lebih utama lagi daripada masjid yang lebih dekat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Inna a'zaman nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamsha." Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh jarak perjalanannya ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 662. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu selalu jadwalin. Kalau dia mau pergi sholat, dia tahu waktunya masih ada sekian lama. Mungkin kalau kita duhur jam 12, dia jam 11 sudah jalan keliling Madinah. Ajak orang sholat sampai terakhir pulang putar ke masjid supaya langkah kakinya banyak sekaligus juga berdakwah. Kemudian yang 4, kehadiran kaum wanita dalam sholat berjamaah. Bolehkah hadir di masjid? Bagi kaum wanita dibolehkan untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid jika dipandang aman dari fitnah dan tidak dikhawatirkan adanya gangguan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan pernah kalian melarang para wanita dari hamba-hamba Allah mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 9362, Abu Daud 565. Akan tetapi, solatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wal yakhrujna tafilat." Ketika mereka pergi ke masjid, hendaklah mereka tidak memakai minyak wangi. Jika mereka memakai minyak wangi, maka tidak dibolehkan bagi mereka menghadiri solat berjamaah di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'aha al-isya al-akhirah." Ini fala tashhad ma'ana, ya. Fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita manapun yang memakai wangi-wangian, maka hendaklah ia tidak hadir bersama kami dalam mengerjakan solat isya berjamaah. Itu yang pegang buku diganti itu, ya. Tulisan bahasa Arab ma'aha diganti ma'ana, hanya diganti nun. Ya, itu maksudnya solat bersama kami. Jadi di sini jelas sekali kalau wanita lebih afdal di rumahnya, tapi dia diboleh ke masjid, terutama kalau tidak ada fitnah. Dalam komplek perumahan, jalan-jalan terang, ya kan? Yang dimaksud di sini bisa fitnah teman-teman seperti
negara-negara non-muslim ya. Negara-negara non-muslim itu bisa jadi fitnah nantinya. Bisa digangguin tengah jalan, bisa segala macam atau gelap, banyak perampok ya. Kemudian juga akan tetapi kata beliau, solat seorang wanita dikerjakan di rumahnya lebih utama berdasarkan sabda Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, maksudnya kaum wanita. Diriwayatkan Abu Daud nomor 567. Tapi yang jelas boleh ya, bukan tidak boleh solat di masjid. Bahkan Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi SAW itu terkenal suka sekali keluar kalau malam, sepertiga malam ke masjid beliau, ke masjid Nabi SAW. Maka Nabi SAW pernah masuk masjid mau sholat tahajud, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Lalu beliau lihat dari tiang ini ke tiang sana ada tali. Beliau tanya, apa ini? Kenapa ada tali? Lalu kata orang-orang di masjid, Zainab ya Rasulullah, maksudnya anak anda. Jadi rupanya dia kalau ngantuk, Zainab ini pegang tali itu, supaya nggak tidur. Kata Nabi SAW, turunkan tali ini. Kalau seseorang di antara kalian mau ibadah, jangan paksakan. Kalau masih ngantuk, tidurlah dulu. Ya. Di sini kalau ngantuk benar, ya. Bukan ngantuk yang dibuat-buat. Ya. Kalau betul-betul capek, letih, perjalanan jauh, ya susah, maka itu jangan dipaksakan. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, jangan paksakan sholat kalian kalau sedang mengantuk. Jangan sampai dia ingin meminta rahmat, malah dia minta azab buat dirinya. Misalnya dia mengatakan, ya Allah ampuni, tapi dia mengatakan, ya Allah hukum saya. Mungkin karena mengantuknya ya. Ini kalau mengantuk benar, jangan dijadikan ini sebagai alasan. Wahai hamba-hamba Allah, sadarlah. Yang kelima, pergi dan berjalan menghadiri sholat berjamaah. Ya. Makin besar juhudnya, upayanya makin besar pahalanya. Kayak jalan kaki, itu lebih besar pahalanya dibandingkan ya, berkendaraan. Walaupun kendaraan boleh. Kayak zaman sekarang motor sudah menjadi sebuah fasilitas ya, apalagi mestinya jauh, maka bisa menggunakan motor, nggak ada masalah. Karena ada juga sahabat-sahabat yang ke masjid, Nabi SAW menggunakan unta, menggunakan kuda. Ya. Bagi seseorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, disunnahkan mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, menyerahkan diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar jangan sampai aku menyesatkan aku atau disesatkan. Au azilla au zalla. Aku tergelincir dalam dosa atau aku menggelincirkan orang lain. Au azlima au uzlam. Atau aku berbuat kezaliman atau aku dizalimi. Au ajhala au yujhalu alayya. Atau aku berbuat kebodohan atau aku dibodohi. Tentu ini teman-teman sekalian sampai sini adalah sebenarnya doa ya keluar rumah. Tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena beliau tahu bukunya akan dibaca banyak oleh orang awam, maka beliau menyatukan banyak riwayat dengan tujuan sekalian dapat keutamaan. Gitu. Kemudian disunnahkan kata beliau adalah membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruja asyarran wala bataran atau asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunkidani minan nar wa an takfira li dhunubi jami'a fa innahu la yakfiru dhunuba illa ant. Itu ada footnote nomor 784 ya. Diriwayatkan Ibnu Majah nomor 778. Lalu ditambah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa in yamini nura wa in shimali nura wa min fawqi nura Allahumma a'zim li nura. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai dari tersesat dan disesatkan, tergelincir ke dalam dosa dan digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Ya Allah, aku memohon dengan bertawassul kepadamu, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu, serta hak langkah kakiku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan kufur nikmat, tidak dalam keadaan sombong, tidak dalam keadaan riya, dan tidak dalam mencari ketenaran. Tapi aku keluar karena merasa takut terhadap murkahmu, serta mencari keridhaanmu. Aku memohon kepadamu agar engkau menyelamatkan diriku dari azab neraka dan mengampuni semua dosa-dosaku. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Ya Allah, berikanlah cahaya pada hatiku.
Makna cahaya dalam hati ini sejalan dengan riwayat lain ya. Yang kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat amal soleh, Allah titikkan dalam hatinya cahaya, satu titik cahaya. Kalau dia buat amal soleh lagi, satu cahaya lagi. Terus begitu sampai hatinya terang benderang, dan kalau sudah terang, dia akan bisa menerangi orang lain. Ya. Kemudian lidahku, sehingga tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Pendengaranku juga diberikan cahaya sehingga kita merasa pekah dan tidak mau lagi dengar yang berbau maksiat. Begitu dengar musik nggak enak rasanya, dengar gosip nggak enak karena sudah terlanjur telinganya ada cahaya keimanan. Penglihatanku, matanya sudah terjaga oleh Allah, dijaga oleh Allah SWT. Sehingga kalau lihat yang haram matanya teralihkan. Ya. Itu dimana dengan cahaya. Dan dari samping kananku cahaya, samping kiriku cahaya, di depanku cahaya, di atasku cahaya, di belakangku cahaya, dan di atasku cahaya, dan di bawahku juga cahaya. Kemudian jadikanlah atau agungkanlah cahaya pada diriku. Tentu ini doanya cukup panjang ya. Ada banyak riwayat yang menggabungkan, dikatakan dan jadikanlah juga di tulangku, di otot-ototku, di darahku, ya, di wajahku dan di rambutku, serta di kuburanku cahaya. Itu doa pergi menuju ke masjid. Artinya semua godaan syaitan dari semua penjuru. Karena iblis berjanji sama Allah, saya akan menyesatkan Adam dan keturunannya dari kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakang, dari atas, dari bawah, semuanya. Maka kita meminta agar dari semua sisi ada cahaya yang buat syaitan tidak bisa masuk kepada kita. Nah, itu yang dimaksud dengan permohonan cahaya ini. Dan ini termasuk doa yang sangat mulia dibaca kalau orang menuju ke masjid. Belum hafal, coba diterapin, dihafal 2-3 potong, nanti ditambah lagi 3-4 potong, nanti insya Allah terhafal dengan sendirinya. Kemudian hendaklah ia berjalan dengan penuh ketenangan dan kemantapan, tidak tergesa-gesa. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Jika kamu bermaksud menghadiri sholat, hendaklah kamu berjalan dengan penuh ketenangan. Maka apa yang kamu dapatkan dari sholat, hendaklah kamu menunaikannya. Kalau kau datang dapat rakaat sempurna, alhamdulillah. Kalau cuma 1 rakaat nggak apa-apa. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, hendaklah kamu menyempurnakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 908. Kemudian saat itu, saat ia sampai di masjid dan akan memasukinya, hendaklah ia mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa berikut ini. Bismillah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sampai sini adalah riwayat Imam Ibnu Majah atau Ibnu Majah nomor 466. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, kalau ringkasnya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya. Artinya dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang maha agung dan dengan wajahnya yang maha mulia, dengan kekuasaannya yang abadi dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku serta bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Makna rahmat di sini kalau kita masuk ke dalam masjid, supaya selalu yang dalam masjid ini terfikir, ya, terlakukan semuanya perbuatan baik. Hendaklah ia tidak langsung duduk sehingga melaksanakan solat tahiyat masjid terlebih dahulu, sunnah 2 rakaat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia tidak duduk sehingga dia solat sunnah 2 rakaat dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1167 dan Imam Muslim 714. Ya, tentu di sini teman-teman kalau kita masuk masjid sudah terlanjur ada solat qobliyah, seperti misalnya solat qobliyah duhur, ya sudah kita niat qobliyah duhur sudah terpenuhi juga solat tahiyat masjidnya. Ya, dan atau kalau kita masuk masjid sudah solat wajib, ya sudah gugur tadi masalah solat tahiyat masjid. Karena intinya masuk masjid menghormatinya dengan solat baik wajib ataupun sunnah. Kecuali kata beliau jika ia memasukinya saat terbit atau terbenam matahari. Jika ia memasukinya pada saat waktu itu atau seperti itu, maka ia langsung duduk. Setelah tidak perlu solat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW telah melarang menunaikan solat pada kedua waktu tersebut. Ini khilaf di antara ulama masalah ini. Ada yang mengatakan boleh solat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang dibolehkan kalau ada dalil khususnya seperti tahiyat masjid, seperti solat jenazah, ya, solat wudu dan solat taubat. Ini dikecualikan juga sama dengan solat gerhana. Nah, ini semua dikecualikan karena dalilnya membolehkan masalah itu. Ada juga yang mengatakan secara mutlak nggak boleh. Udah masuk masjid habis asar langsung aja masuk duduk nggak apa-apa. Kemudian ketika ia hendak keluar dari masjid, hendaklah ia keluar dengan kaki. Nah, cuma 3 orang yang jawab.
Yang lain nanti mau suruh Marwan pasang di tangga masjid kamera. Pakai CCTV. Kaki kanan tuh kaki kiri nih masuk dan keluar nih. Kemudian membaca doa dengan lafaz waftah li abwaaba rahmatik, diganti tadi sama tadi dengan doa masuk masjid tapi diganti dengan waftah li abwaaba fadlik. Bukalah untukku pintu-pintu karuniamu. Makna karunia adalah rezeki ya. Adalah rezeki. Allahu alam. Baik itu saja karena sudah jam 9 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.